Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Kalian semua sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Udah pada sarapan? Sudah belum? Masih ada yang belum nih. Ayo kita tepuk selamat pagi dulu. Selamat pagi. Pagi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, untuk ketua kelas silakan memimpin Alif untuk membacakan doa. Sebelum melakukan pembelajaran pada pagi ini, diharapkan untuk baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Oke, sebelum itu Bapak akan cek kehadiran kalian dulu satu persatu. Alifiana Nurdin, Hadir. Aldi Dwi Febrian, Delta Faiza, Hadir Bapak. Nadia Fania, Hadir. Fitri Gusdiana, Saya. Febri Kurotlaini, Saya. Dimas Hidayatullah, Saya. Andrean Syah. Oh, hadir. Oke, selanjutnya Ferdi. Tidak masuk Bapak, sakit. Oh, sakit. Oh, kita doakan semoga Ferdi cepat sembuh ya. Baik. Oke, mungkin yang nggak hadir cuma satu anak ya. Jadi di sini Bapak akan menyampaikan materi soal makanan tradisional. Di sini kalian ada yang tahu nggak tentang makanan tradisional yang ada di sekitar kalian deh, makanan lokal, makanan tradisional. Tahu. Apa? Coba disebutin lagi. Tape. Oh iya, tape. Nah, di sini ada yang tahu nggak tape itu apa? Makanan yang terbuat dari apa? Tidak tahu. Oke, maka dari itu di sini nanti Bapak akan memberitahukan kalian terkait apa sih itu makanan tradisional, ada apa aja makanan tradisional dan makanan lokal. Terus nanti juga Bapak akan tunjukkan sedikit video tentang cara pengolahan makanan-makanan tradisional, contohnya seperti tape yang tadi disebutin sama Alif. Itu nanti seperti alat dan bahannya apa aja untuk membuat tape, dan tape ini cara pembuatannya seperti apa sih, cara mengolahnya ini seperti apa sih. Nanti setelah kalian nonton video itu Bapak akan memberi feedback ke kalian tentang apa, mengerjakan lembar kerja yang dimana nanti kalian akan membuat kelompok untuk mengerjakannya. Jadi di sini Bapak akan memberikan video untuk kalian tonton dulu, untuk kalian simak masing-masing. Baru setelah itu nanti kalian ada penugasan. Baik Bapak. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan dulu nih tape itu apa sih, tadi udah disebutin sama Alif terkait tape. Jadi tape itu adalah makanan fermentasi tradisional Indonesia yang dibuat dari berbagai bahan pangan berkarbohidrat, terutama singkong dan beras ketan. Proses fermentasi ini menghasilkan rasa manis, sedikit asam, dan aroma alkohol yang khas. Di sini alkoholnya itu bukan alkohol seperti minuman-minuman yang memabukkan ya, tetapi itu alkohol yang kadarnya hanya sedikit dan tidak memabukkan. Jadi ini malah sehat bagi tubuh. Tape singkong ini dikenal sebagai makanan yang lezat dan memiliki beberapa manfaat kesehatan seperti membantu melancarkan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mengandung probiotik
Dan juga di sini ada jenis tape ketan, di mana tape ketan juga populer dan menarik dan memiliki manfaat kesehatan yang serupa. Nah, buat kalian yang memiliki gangguan pencernaan seperti kalian susah untuk buang air atau segala macamnya, itu cocok nih kalian untuk makan tape ini. Oke, jadi di sini Bapak akan memberikan video singkat terkait cara pembuatan tape dan apa sih itu tape secara lebih lanjut. Simak bareng-bareng ya. Jadi ini video terkait pembuatan tape singkong ya. Desa Cibersih, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Akhirnya sampai juga kami tidak tempat pembuatan tape singkongnya. Berat sekali gak berat sih. Satu kali dalam seminggu, pabrik milik anakku ini membutuhkan sekiranya 8 juta singkong. Nah, dan cara singkong yang telah diambil itu biasanya mereka dibersihkan dulu dan dikupas sebelum kemudian difermentasikan. Singkong sebanyak ini butuh pasta yang ada pula untuk menyelesaikannya. Untuk membuat tape singkong yang baik, dibutuhkan juga singkong dengan kualitas yang baik. Iya, tape memang terbuat dari singkong yang sudah difermentasi dengan baik. Nah, kalau mau singkong sih gampang, tapi harus teliti supaya daging singkongnya tidak terbuang. Nah, kalau kulit luarnya sudah bersih, daging singkong yang masih ada pada tanah masih harus dikikis teman. Gunakan alat kupas seperti ini agar hasilnya bagus. Nah, proses pembersihan singkong ini harus benar-benar bersih untuk kemudian difermentasikan. Karena kalau tidak bersih, itu akan menimbulkan bakteri-bakteri jahat yang lain yang akan mengganggu proses fermentasi dari tape tersebut. Abah dan mama juga juga ya. Jadi ingat perintah tadi. Setelah dikupas, singkong juga kemudian direbus itu akan dan itu agar membuat singkong tersebut, teman-teman di singkong tersebut mati dan
ragi ini tidak boleh memakai sembarang ragi ya, di mana ragi yang digunakan itu adalah ragi tape. Jadi kalau kalian punya ragi di rumah itu dicek dulu itu ragi tape atau ragi untuk buat kue, karena beda ya, nggak akan aktif. Jadi untuk membuat tape itu sesimpel itu ya. Jadi kalian tinggal mengambil singkong, lalu kalian kupas hingga bersih, sebersih mungkin, jangan biarkan ada kulit-kulit yang masih ada tanahnya. Selanjutnya kalian sterilin dengan cara direbus untuk membuat si singkong itu masak. Setelah masak, singkong ini didinginkan terlebih dahulu sebelum nantinya diberikan ragi. Selanjutnya singkong itu nanti akan diberikan ragi seperti yang tadi. Jadi kita harus membalurkan secara merata ke singkongnya agar fermentasi dapat terjadi lebih maksimal. Jadi kalian di sini ada yang tertarik kalau nggak membuat tape, karena tadi kan udah melihat proses tape ini sesimpel itu kan cara membuatnya. Cuma butuh dua bahan, di mana ada singkong dan ada ragi tape. Selanjutnya karena tadi kalian sudah menonton terkait pembuatan tape, terus tadi kita juga sudah melihat tentang sejarah-sejarah tape. Kenapa tape itu ada di Indonesia? Kenapa tape ini jadi sumber makanan pokok zaman dulu? Karena dulu di Jawa Barat lumbung padi itu dikuasai oleh para penjajah. Jadi untuk mengganti karbohidrat, para masyarakat di Jawa Barat menggunakan umbi-umbian terutama singkong untuk makanan pokok. Nah, kenapa dibuat menjadi tape? Karena dulu mereka mencari cara agar singkong ini bisa bertahan lama agar tidak basi, dan jadilah tape yang telah difermentasi. Setelah yang telah difermentasi yaitu tape. Di sini Bapak akan menyuruh kalian untuk membuat kelompok terkait video yang tadi telah kalian tonton. Tadi kan ini sudah Bapak beri contoh yaitu tape. Jadi di sini kalian nanti akan menjelaskan tentang mengenal makanan tradisional. Selain tape yang kalian tahu itu makanan tradisional ada apa aja. Bapak beri contoh satu lagi ya. Contohnya itu ada dodol. Nah, dodol ini berasal dari Jawa Barat dan itu memiliki tekstur yang kenyal, terbuat dari gula. Nah, nanti kalian jelasin itu apa nama makanan tradisionalnya, terus terbuat dari bahan apa, cara pembuatannya gimana, dan manfaat dari makanan tersebut. Jadi kalian nanti akan membuat kelompok yang terdiri dari 5 orang, nanti akan Bapak berikan kelompoknya. Selanjutnya ini di sini ada refleksi terkait masalah yang tadi. Kan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak terkait makanan-makanan tradisional dan makanan lokal ini sudah kurang banyak peminat di era sekarang, terutama untuk anak-anak zaman sekarang atau generasi sekarang. Nah, kalian akan mencari tahu kenapa sih anak-anak zaman sekarang ini gak suka makanan-makanan tradisional dan lebih memilih makanan-makanan yang kekinian. Terus pokoknya nanti kalian akan mengerjakan secara berkelompok. Di sini juga kalian akan membuat poster terkait makanan tradisional, poster informatif. Di sini ada contoh posternya yaitu tape singkong. Ini kan tapi walaupun ini dikerjakan secara berkelompok, tapi kalian tetap akan Bapak nilai secara individu. Jadi nggak ada yaitu anak-anak yang cuma numpang nama di kelompok. Jadi yang berdiri tak cuma 2 orang atau 1 orang, tapi yang lain pada lain itu nggak ada. Jadi semuanya tetap dapat nilai individu. Walaupun di sini Bapak akan nilai kerjasama dari kelompoknya masing-masing. Di sini pokoknya ada kerjasama dan sikap. Jadi feedback bagi kalian. Oke, di sini Bapak akan membagikan kelompok. Tadi akan masuk 1 Ferdia. Oke. Jadi kelompoknya Alif, Feby, Aldi, Windy, siapa lagi? Andre. Terus Dimas, Adit, Nilna, Nadia,
bagi yang nggak ikut ngerjain, bapak akan suruh mengerjakan yang KPD ini sendirian. Oke, dibagikan ke belakangnya. Dikerjakan jangan pakai mulut, kerjaannya pakai tangan, kerjain bareng-bareng, jangan berisik. Kalau ada yang nggak ngerti bisa langsung nanya ke bapak ya. Bapak tunggu selama 5 menit. Gimana? Bisa kali ya? Ini harus disertakan, Pak. Iya. Gambarnya enggak, gambarnya pakai Kalau gambar, ya mungkin gambarnya nanti dibuat PR soalnya itu kan buat poster. Tapi tetap kerjainnya berkelompok, nggak ada sendirian. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah 5 menit. Sekarang kumpulkan ke depan tugasnya. Sudah selesai? Sudah, Pak. Ayo yang belakang dulu. Yang belum, ayo. Oke, sudah semua ya. Oke, bagus ini. Nanti bapak akan panggil salah satu kelompok yang terbagus untuk membacakan hasil yang di depan. Saya ya, Pak. Nanti bapak udah periksa, mati dulu mana? Matiin dulu. Matiin dulu. Refleksinya kamu mau search di Google. Apa kamu baca dengan kosong? Ya Allah, 18 menit.